Selamat pagi, Prof. dan Dokter. Perkenalkan saya Widya Daniswari dengan NIM 20026120053. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan materi yaitu adalah perioperatif medicine. Jadi perioperatif medicine ini per definisi merupakan suatu perawatan pasien yang dimulai dari persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di mana preoperatif medicine ini di luar tindakan operasi dan juga prosedur yang akan dijalankan nantinya oleh pasien. Perioperatif medicine ini bertujuan untuk mempersiapkan pasien dalam mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Preoperatif medicine ini juga bersifat multidisipliner. Adapun tujuan dari preoperatif sendiri adalah untuk mendokumentasikan kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan, kemudian ada penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, serta menentukan risiko perioperatif. Selain itu, tujuan dari preoperatif ini sendiri adalah kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas dan juga mortalitas perioperatif, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, memberikan edukasi kepada pasien tentang pembedahan, anestesi, dan perawatan intraoperatif serta pasca operatif, di mana ini akan membuat pasien untuk mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan dari pasien. Serta untuk pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan resiko pembatan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Berikut merupakan checklist dari persiapan preoperatif, di mana yang pertama ada anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang, diagnosa kerja dan penyulit pasien, rencana tindakan, hal khusus yang harus dipersiapkan, dan yang terakhir adalah informed consent baik kepada pasien maupun keluarga pasien. Yang pertama di sini adalah anamnesis. Jadi pada anamnesis di sini poin terpenting adalah membangun hubungan dokter dan pasien, di mana di sini kita membangun rasa empati. Empati ini pada saat pemeriksaan awal sangat berpengaruh karena menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pasien, di mana ini berfungsi untuk menghadapi prosedur yang akan dijalani. Dengan empati, pasien akan mudah untuk bekerja sama pada saat pra-operasi, durante operasi, dan juga pasca prosedur, yang nantinya akan dijalani oleh pasien. Di mana ini secara tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan dan juga kelancaran dari prosedur tersebut. Selain itu, anamnesis pada preoperatif medicine ini adalah menggunakan Secret Seven dan juga Fundamental 4 untuk mengetahui riwayat penyakit sekarang dari pasien. Kemudian kita cari tahu juga tentang riwayat penyakit dahulu seperti penyakit kronis, asma, hipertensi, epilepsi, dan penyakit kronis lainnya. Kita tanyakan juga riwayat alergi obat serta riwayat operasi dan juga pembiusan pada pasien. Untuk anamnesis sendiri kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan juga prosedur pembedahan yang akan dijalani nantinya oleh pasien. Pada pemeriksaan fisik, di sini kita lakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai dengan kaki dan juga menggunakan sistem organ, di mana sistem organ ini ada dari B1 sampai dengan B6 yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya adalah kita lakukan pengecekan pada tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, respiration rate, suhu, dan juga skala nyeri menggunakan VAS. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan tambahan sesuai dengan diagnosa dan juga prosedur pembedahan yang akan dijalankan oleh pasien, seperti Sabras test dan juga Pemberton sign. Berikut merupakan pemeriksaan fisik menggunakan sistem organ. Untuk sistem organ dari B1 sampai B6 ini ada yang pertama ada brain, kemudian ada breathing, ada blood, kemudian ada bowel, bladder, dan juga yang terakhir ada bone and skin. Untuk yang pertama di sini ada brain, di sini kita perhatikan dari kondisi persarafan pasien, kemudian kita cek juga kesadaran pasien menggunakan Glasgow Coma Scale. Di Glasgow Coma Scale ini kita ada 3 poin penting yaitu eye, kemudian ada verbal dan juga ada movement. Pada eye sendiri kita lihat apakah mata pasien terbuka secara spontan atau harus menggunakan rangsangan suara maupun rangsangan nyeri.
Kemudian pada verbal sendiri kita tentukan apakah pasien lancar berkomunikasi, menjawab maupun melakukan perintah yang kita berikan. Pada movement kita cek pergerakan pasien, apakah secara spontan ataukah harus dirangsang menggunakan suara maupun nyeri. Kemudian pada brain juga kita lakukan pemeriksaan pupil dari bentuk, ukuran, dan juga refleks. Kemudian untuk pasien-pasien usia tua atau pasien geriatri kita lakukan pengecekan mini kognitif juga. Pada brain ini juga kita lakukan pemeriksaan parese, plegia atau parestesia, nervus cranialis, serta kekuatan motorik. Selanjutnya pada breathing, di sini kita lakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, Sabras test, dan juga saturasi perifer. Di mana pada inspeksi sendiri kita lakukan dengan cara melihat bentuk dada, di mana di bentuk dada ini kita periksa apakah ada pectus cavatum, atau sering disebut juga dengan dada yang masuk ke dalam. Kemudian kita lihat juga apakah ada pectus carinatum atau dada burung. Kita melihat simetris atau tidak gerak dadanya, serta kita tentukan apakah ada jejas ataupun kelainan bentuk lainnya. Pada saat palpasi sendiri, kita lakukan cek stem fremitus kanan dan kiri, serta cek krepitasi. Untuk perkusi, kita tentukan apakah didapatkan efusi pleura dengan suara redup atau massa dengan suara yang. Kemudian saat auskultasi sendiri, kita lakukan menggunakan stetoskop. Kita tentukan apakah didapatkan suara nafas tambahan selain suara nafas vesikuler seperti wheezing dan juga ronki. Pada blood, kita lakukan pemeriksaan pada jantungnya sendiri atau pada kardiak. Kita lakukan auskultasi dan juga palpasi. Kemudian kita tentukan suara jantung S1 dan S2 atau sering disebut dengan sistolik dan diastolik. Kemudian kita tentukan apakah ada suara yang abnormal seperti galup dan juga murmur. Kita cek regularitasnya, kemudian kekuatan dan juga denyut nadi. Denyut nadi atau laju nadi. Pada bawel sendiri, kita lakukan inspeksi apakah terdapat stoma atau produksi stoma atau drainasenya. Setelah kita tentukan, di sini kita perhatikan warna, volume, konsistensi, dan juga jejas. Kemudian pada bawel juga kita lakukan palpasi untuk mengetahui ada atau tidaknya distensi, nyeri tekan, dan juga McBurney sign. Pada perkusi kita tentukan suaranya apakah timpani atau pekak. Pada auskultasi, kita cek apakah bising usus dengan jumlah yang normal, serta breathe outcome. Selanjutnya, pada bladder, kita tentukan apakah di sini terdapat nyeri ketok CVA, kemudian kita palpasi bentuk ginjalnya apakah normal atau abnormal, kita lihat produksi urinnya seperti apa dengan cara kita mengecek warna dan volume untuk menentukan apakah urin pasien dalam keadaan normal atau tidak. Kemudian pada bone and skin kita tentukan akralnya hangat atau dingin untuk mengetahui perkusi perifer dari pasien. Kemudian kita lihat celah interspinosumnya dan juga melakukan malampati. Berikut merupakan evaluasi malampati yang sudah disebutkan pada bone and skin tadi, di mana evaluasi malampati ini berfungsi untuk sebagai penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut pasien. Semakin tinggi skor dari malampati ini, maka akan semakin sulit pasien untuk dilakukan intubasi. Terdapat 4 kelas dari evaluasi malampati. Yang pertama ada kelas 1, di mana di sini dapat dilihat pada gambar, yaitu palatum mole, uvula, dan juga pilar terlihat dengan jelas. Untuk kelas yang kedua, di sini dapat dilihat palatum mole dan uvula masih terlihat jelas, namun hanya sedikit. Untuk yang palatum mole dan juga untuk yang kelas 3 di sini palatum mole dan sedikit sekali uvula. Kemudian untuk kelas yang terakhir atau kelas keempat di sini palatum molenya tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya di sini juga ada evaluasi lemon, di mana pada evaluasi lemon ini nilai lebih dari 3 akan menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk diintubasi. Untuk video laryngoscope ini juga dapat membantu manajemen airway-nya. Seperti yang sudah dilihat pada lemon evaluasi lemon ini atau lemon kriteria, terdapat 10 poin yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya kemungkinan kesulitan intubasi.
Yang pertama ada L, yaitu look externally. Kita perhatikan, kita inspeksi pada pasien, apakah ada facial trauma, kemudian ada large incisor atau beard dan mustache, serta lidah yang besar. Kemudian kita lakukan E atau evaluasi menggunakan 332 atau eh, kita evaluasi pasien menggunakan jarak antara insisor menggunakan 3 jari, kemudian hyoid dan juga mental distance menggunakan 3 jari, dan tiroid ke mulut, jarak dari tiroid ke mulut menggunakan 2 jari. Untuk yang M adalah Malampati score seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk yang O adalah obstruction atau obstruksi. Kemudian ada N yaitu neck mobility, apakah dia mengalami keterbatasan pada pergerakan di leher. Selanjutnya pada pemeriksaan penunjang, di sini kita lakukan beberapa pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini harus terkait dengan kondisi pasien. Yang pertama ada darah lengkap. Di sini biasanya kita lakukan pengecekan darah lengkap pada pasien-pasien di atas 60 tahun atau pasien wanita yang sedang mengalami menstruasi. Bila kemudian selain itu juga kita lakukan pengecekan darah lengkap pada pasien yang diperkirakan akan mengalami pendarahan dan juga perlu banyak transfuse. Pasien-pasien ini biasanya merupakan pasien-pasien dengan riwayat pendarahan, anemia, malnutrisi, dan juga gangguan hati maupun ginjal. Selanjutnya pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan penunjang kimia, di mana yang kita lihat di sini adalah fungsi hati, SGOT, dan juga SGPT, fungsi ginjal pasien, BUN-SC, elektrolit seperti Na, NaKCl, dan juga AGD. Untuk pemeriksaan kimia ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan usia di atas 60 tahun, riwayat diabetes, dan juga riwayat penggunaan obat steroid. Selanjutnya adalah pemeriksaan toraks X-ray, di mana seluruh pasien di atas 60 tahun, riwayat jantung, riwayat tiroid, dan juga kanker untuk melihat metastase dari pasien. Kemudian di sini juga ada pemeriksaan EKG, di mana di sini dilakukan biasanya pada pasien-pasien di atas 40 tahun dengan riwayat jantung, hipertensi, dan juga paru-paru. Untuk tes fungsi hati juga dilakukan, dan juga tes koagulasi. Perlu diketahui di sini untuk pasien-pasien di bawah 40 tahun atau 40 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan penunjang yang mutlak seperti darah lengkap dan juga faal hemostasis PT dan INR. Berikutnya di sini ada asesmen resiko menggunakan ASA. Di sini sebenarnya ada dua yang menggunakan ASA 1 sampai 5 dan juga ASA 1 sampai 6. Dapat dilihat di sini untuk kelas 1 di sini termasuk kelas orang yang sehat atau normal. Untuk kelas 2 di sini termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak fungsional keterbatasan atau pasien yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim saat operasi. Contohnya adalah pasien diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik. Kemudian di sini kita lihat kondisi pernafasan, kehamilan, dan juga apakah pasien ada alergi yang aktif atau tidak. Untuk kelas 3 sendiri, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat. Contohnya adalah angina pectoris, infak miokard, gagal jantung kongestif, diabetes, dan juga PPOK. Kelas 4 sendiri termasuk kelas pasien dengan penyakit sistemik yang parah dan merupakan ancaman yang konstan terhadap kehidupan dan dapat menyebabkan lumpuh secara fungsional. Contohnya di sini adalah angina pectoris yang tidak stabil, infak miokard, kemudian cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah yang tinggi, gagal jantung kongestif, baik berat maupun kronis. Untuk yang kelima, di sini kelas ini termasuk pasien yang hampir mati dan diperkirakan tidak akan bertahan dalam 24 jam. Kelas 6 adalah kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak dan organnya akan diambil. Pada ASA atau asesmen resiko ini dilakukan ada juga poin E, di mana poin E ini akan diletakkan di belakang status fisik jika prosedur tersebut bersifat darurat atau emergensi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ASA ini merupakan American Society of Anesthesiology, di mana di sini berfungsi untuk diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan. Semakin tinggi ASA, maka tingkat mortalitas juga akan semakin tinggi.
Selanjutnya di sini ada informed consent, di mana informed consent ini memastikan pasien yang kompeten atau wali mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah, serta risiko dengan istilah dan bahasa yang awam, agar dapat membuat keputusan baik, setuju ataupun tidak setuju tanpa adanya tekanan dari pasien maupun keluarganya. Di sini pasien kompeten merupakan kriteria pasien dewasa bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang resiko dan juga manfaat, serta ini biasanya pada pasien yang tidak kompeten dapat diwakilkan oleh wali. Wali ini akan mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten, usia belum mencukupi atau tidak sadar, biasanya diwakili oleh orang tua, wali atau saudara yang dekat. Komponen konsen di sini adalah kita jelaskan mengenai teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedur, dan juga komplikasi umum. Manfaat dari dilakukannya informed consent ini adalah untuk melindungi dokter dan juga pasien. Selanjutnya di sini pada preoperasi juga kita lakukan premedikasi atau pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis dan memfasilitasi prosedur anestesi. Di mana premedikasi ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, mengurangi sekresi saluran nafas, mengurangi amnesia, mengurangi mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan meningkatkan pH asam lambung. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan pada pasien. Obat yang pertama adalah golongan benzodiazepin, contohnya adalah diazepam, lorazepam, dan juga midazolam. Untuk benzodiazepin ini sendiri dapat menyebabkan anksiolisis atau mengurangi ansietas tanpa menurunkan kesadaran. Kemudian ada sedasi juga untuk menurunkan kesadaran, amnesia anterograde, atau hilangnya memori setelah pemberian obat. Selanjutnya di sini ada antihistamin dan juga sedasi, contohnya adalah untuk antihistamin contohnya adalah H1 blocker untuk mencegah reaksi alergi, sedasi contohnya adalah morfin yang memiliki efek sedasi tanpa menimbulkan efek ansiolitik. Untuk antikolinergik sendiri di sini ada atropin, glikopirolat, difenhidramin, difenhidrinat, di mana di sini memiliki fungsi untuk mengurangi sekresi saliva dan sangat direkomendasikan bila intubasi memakai fiber optik atau apabila terdapat penggunaan kentamin. Serta antikolinergik juga dapat mengurangi refleks vagal pada pasien dengan heart rate yang diinduksi propofol, tralsi otot mata terutama bagian medial. Misalnya ada antiemetik, di sini ada metoclopramid dan ondansetron, diindikasikan kepada pasien dengan skor PONV yang tinggi atau wanita tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi. Serta antiemetik ini juga berfungsi untuk mengurangi aspirasi. Kemudian ada profilaksis aspirasi, di sini untuk mengurangi volume cairan di gaster seperti obat metoclopramid, kemudian ada meningkatkan pH di lambung seperti sodium sitrat. Selanjutnya adalah medikasi opioid, di mana contohnya di sini yang digunakan adalah fentanyl dan juga morfin untuk menumpulkan respon simpatoadrenal, meningkatkan nadi dan juga tensi saat intubasi. Indikasinya adalah pasien-pasien iskemik dan juga dengan hipertensi. Untuk analgesinya sendiri di sini sebagai penanganan nyeri preoperatif seperti pada pasien trauma dan juga artritis. Baik, sekian untuk presentasi dari perioperatif bagian preoperatif.